Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Asep Saipudin SPD. Saya adalah mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat dengan NIM 86900125141. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tepatnya di kelas 11 akuntansi SMK Bakti Adi Husodo, Bayongbong, Garut, dalam rangka penilaian ujian kinerja. Untuk selengkapnya, mari kita buka pembelajarannya. Ya, baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Warzuqni wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMK bisa. Baik, apakah kalian semangat hari ini? Semangat. Baik. Apakah kalian bahagia hari ini? Saya bahagia. Sekali lagi, apakah kalian bahagia hari ini? Alhamdulillah. Saya bahagia. Ya, alhamdulillah ya. Semua pada saat datang ke sekolah itu harus bahagia. Kalaupun ada masalah, silakan kalian untuk tinggalkan di depan pintu sebelum masuk ya. Jadi pokoknya untuk menghadapi pembelajaran kalian harus happy, harus menyenangkan, harus bahagia seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu. Bapak akan presensi ya untuk hari ini. Presensi atau absensi? Presensi ya. Presensi artinya kehadiran. Kalau absensi itu berarti mengecek yang tidak hadir. Baik. Yang pertama langsung saja ya Bapak tanyakan saja ke sekretarisnya apakah semuanya sekolah? Sekolah hari ini. Alhamdulillah, berarti harus dipertahankan ya. Setiap hari harus sekolah. Baik, yang menggunakan topi silakan untuk dibuka dulu. Karena hari ini tidak sedang di lapangan upacara ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar mengenai tentang fakta dan opini yang terdapat dalam sebuah teks argumentasi. Baik, sebelumnya Bapak akan mengulas kembali. Bapak ada 2 kalimat, kalian jawab atau silakan untuk menjawab apakah termasuk ke dalam fakta atau opini ya. Kalimat yang pertama, kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi di Indonesia. Yang kedua, masyarakat diharapkan memilih maskapai penerbangan yang aman sehingga terhindar dari kecelakaan. Coba mana yang termasuk kalimat fakta, mana yang opini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama apa? Fakta. Yang pertama fakta. Jadi seolah-olah kayak baru terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah
opini. Baik, kalimat atau kata yang menunjukkan itu opini adalah ada kata apa? Diharapkan. Diharapkan. Jadi diharapkan bisa memilih maskapai penerbangan. Jadi menyarankan untuk lebih berhati-hati seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak akan memutar kembali tayangan yang sebelumnya sudah Bapak putarkan di pertemuan selanjutnya. Cuman untuk mengingatkan kembali, jadi akan diputarkan ulang ya. Silakan untuk disimak. Ya, sebelumnya Bapak akan tanyakan apa itu teks argumentasi? Yaitu Teks yang berisi opini atau ya. disampaikan secara logis dan politik bertujuan untuk meyakinkan dan memenuhi pembahasan. Baik, benar sekali. Nurasana, punten pangnyolokan gelis sedap adinya. Ini saya. Ya, kapal itu. Nah. Ya, kita ke bawah. Colokan karena terminal. Nah. Ya. Sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih. Jadi sudah kalian tadi sampaikan bahwa teks argumentasi adalah teks yang merupakan teks opini penulis yang disertai dengan alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta disampaikan secara logis dan objektif, tujuannya untuk meyakinkan. Itu adalah ciri dari teks argumentasi. Terus kalau untuk teks yang fungsinya untuk mempengaruhi namanya teks apa? Persuasi. Nah, itu adalah teks berupa ajakan, nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya lewat membuat poster tentang pangan lokal Indonesia. Baik, kita lanjutkan untuk videonya. Sebentar ya. Manusia memerlukan setidaknya 40 jenis strategi. Tidak ada satu kesempatan yang menjadi analisis secara lengkap. Oleh sebab itu, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau biasa disebut relaksan sangat penting untuk dilakukan agar kebutuhan makan gizi bisa terpenuhi. Tidak ditahan, maka akan menyebabkan masalah kesehatan seperti malnutrisi, gizi buruk, dan stunting. Skor PMI Kabupaten Langkat tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi makanan Kabupaten Langkat belum berhasil. Hal ini dengan data Sosinas tahun 2021 sampai angka kecukupan energi untuk pangan kemudian hanya sebesar 2,2% dan untuk sayur dan buah sebesar 3,4%, serta kacang-kacangan hanya sebesar 1,4%. Hal tersebut belum memenuhi standar apa yang ideal, yaitu 6% untuk kemudian serta sayur dan buah dan 5% untuk kacang-kacangan. Artinya, konsumsi pangan yang kemudian sayur dan buah, kacang-kacangan sudah tidak. Beberapa penyebabnya adalah faktor ekonomi, akses tempat tinggal yang jauh dari pasar, kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, serta persepsi bahwa pembiayaan pangan yang beragam itu cukup mahal. Bagaimana sih meningkatkan beragam konsumsi pangan? Jawabannya adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah usaha mengajak masyarakat konsumsi beraneka makanan pokok dengan gizi seimbang, sehingga tidak bergantung pada satu jenis pangan saja. Upaya diversifikasi pangan ini dilakukan dengan memanfaatkan variasi pangan lokal dan yang lain. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian, yaitu diversifikasi pangan, produksi pangan dunia, dan ekspor Indonesia. Lalu, masih masyarakat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Kekayaan hayati
tersebut merupakan sumber pangan lokal yang melimpah di sekitar. Misalnya, kabupaten Lamongan sebagai alternatif sumber karbohidrat, kita bisa mengganti dengan jagung, kuning kayu, ubi jalan, pisang, almond, atau susu. Jadi, saya menjualkan sangat banyak. Tahukah kamu, satu porsi nasi siang sama dengan 30 ribu. Satu setengah ribu kayu. Satu buah kuning merah. Dua buah pisang. Satu buah talas. Dan 3 potong susu. Mengapa memanfaatkan mangkok ini? Karena kita memanfaatkan mangkok untuk menjadi dapat menyediakan bahan makanan yang bervariasi serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu sehingga meningkatkan ketahanan keluar. Jadi dari mengelola kita harus dilakukan. Berbeda dari memanfaatkan bahan makanan yang ada di sekitar kita bisa menyediakan bahan B2S. Pengolahan bahan lokal juga beragam, mulai dari cemilan hingga berbagai jenis makanan. Berikut adalah beberapa pengambil sebenarnya perikanan dan kemanfaatan kabupaten Biak dalam menyebut perikanan konsumsi pangan. Yuk, konsumsi pangan lokal. Ternyata gak harus nasi. Luar biasa ya untuk slogannya. Berikan tepuk tangan dulu untuk tayangan tadi. Keren banget ya. Tayangan tadi menunjukkan bahwa Indonesia tuh kaya akan sumber karbohidrat ya. Indonesia banyak sekali menghasilkan sayuran ataupun sumber karbohidrat lain ya. Di sini tadi bagus slogannya bahwa yuk konsumsi pangan lokal, bahwa kenyang itu nggak harus nasi seperti itu ya. Tadi ada contoh Kabupaten Landak, adanya di mana? Kalimantan Barat. Terus tadi ada istilahnya diversifikasi, artinya apa? Penganeka ragaman. Bedanya dengan penyeragaman, kalau penyeragaman berarti disatukan. Nah, kalau penganeka ragaman berarti ada banyak sekali alternatif pangan lokal Indonesia yang bisa dijadikan untuk memenuhi karbohidrat harian seperti itu ya. Jadi tidak harus selalu pakai nasi, bisa menggunakan apa? Jagung, ubi, jalar, talas, apalagi sukun dan yang lainnya masih banyak lagi ya, seperti itu. Baik, selanjutnya karena sudah ya tadi diputarkan kembali, maka selanjutnya silakan untuk melanjutkan presentasi kelompok. Silakan jadi duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok satu mana kelompok satu? Ya, namanya kelompok apa? Kelompok sagu. Kelompok dua mana? Kelompok apa? Kelompok singkong. Kelompok tiga? Kelompok apa? Jalan. Kelompok empat? Kelompok apa? Sukun. Baik, yang belum tampil kelompok apa? Kelompok tiga, yaitu kelompok ubi jalar. Seperti biasa yang sudah kalian alami pada kelompok sebelumnya, silakan kepada penyaji materi dari kelompok 3 untuk menyampaikan materinya mengenai ubi jalar, dan kelompok yang lain silakan untuk menyimak, mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh penyaji materi dari kelompok 3 supaya nanti kalian bisa menjawab
pertanyaan dari pemimpin kuis kelompok 3. Silakan, siapa penyaji materinya? Aisila Nuraida dari kelompok 3, berikan tepuk tangan. Baik. Silakan, yang lainnya jangan lupa menyimak, mencatat supaya bisa menjawab pertanyaan. Grenda, oh, udah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisla Nur Aida. Saya di sini sebagai penyaji materi dari kelompok 3, di mana saya akan menyampaikan materi yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal pola makanan hidup sehat. Di mana pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ubi jalar sebagai sumber nutrisi dan karbohidrat alternatif yang kaya akan manfaat. Sebelum kita masuk ke materi awal, kalian di antara kalian semua ini ada gak yang lebih suka makan ubi ketimbang nasi? Ada. Siapa? Hampir semuanya ya. Oke. Coba. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang suka memakan ubi ketimbang nasi. Namun, bisa saja setelah mendengarkan penyampaian materi kali ini, makin banyak orang nih yang lebih suka makan ubi ketimbang nasi. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang sangat populer di Indonesia karena memiliki rasa yang manis dan juga lezat. Selain itu juga, ubi jalar merupakan salah satu makanan pokok pengganti nasi di Indonesia. Ubi jalar di sini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya ada vitamin A, vitamin B, dan zat antioksidan. Namun, masih banyak orang yang beranggapan bahwa ubi jalar adalah sebagai makanan pengganti nasi biasa ataupun camilan biasa. Padahal, ubi jalar memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan juga layak dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, kenapa kalian tahu gak kenapa ubi jalar di sini layak dijadikan sebagai makanan pokok? Betul sekali, ubi jalar di sini memiliki banyak manfaat. Mari kita simak, mari kita dengarkan manfaat apa aja sih yang ada di dalam ubi jalar. Yang pertama, kaya akan serat untuk pencernaan, di mana serat pada ubi jalar ini dapat mengurangi risiko sembelit, memperlancar sistem pencernaan, serta juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua, ubi jalar mengandung vitamin A yang sangat penting bagi kesehatan mata, di mana bisa menjaga kesehatan mata kita, serta juga dapat mencegah terjadinya rabun senja ataupun kebutaan pada orang dewasa. Lalu, mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, di mana di sini juga dapat membantu melawan infeksi dan juga menjaga tubuh kita agar tetap sehat nih. Lalu, ada beberapa jenis antioksidan yang terkandung dalam umbi ini. Yang pertama ada beta-karoten, lalu ada asaklorogenat, dan yang terakhir ada antosianin. Selain itu juga, di dalam ubi jalar mengandung gizi utama, yaitu adalah pati. Lalu, mengonsumsi ubi jalar juga dapat mengurangi risiko berbagai penyakit, di antaranya mengurangi risiko penyakit jantung, obesitas, bahkan sampai ke diabetes loh. Lalu, untuk meningkatkan energi, sistem kekebalan tubuh, serta menurunkan berat badan kita. Ubi jalar juga di sini dapat diolah dengan cara direbus, dipanggang, ataupun bahkan dengan cara dihaluskan. Kalian pasti sudah tahu ya bahwa ubi jalar ini memiliki rasa yang sangat manis, sehingga saat kalian mengonsumsinya tidak perlu lagi untuk ditambahkan gula tambahan. Lalu, ada juga beberapa manfaat ubi jalar yang baik bagi kesehatan kita. Di antaranya, yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja otak. Lalu, yang ketiga, mengatasi diabetes. Yang keempat, mencegah tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, menurunkan kolesterol. Lalu, yang terakhir nih, ubi jalar di sini juga rendah kalori sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalani program diet. Sehingga dengan mengganti nasi dengan ubi jalar dapat juga sebagai sumber karbohidrat dan maka asupan kalori harian pun dapat dikurangi. Nah, kira-kira dari penjelasan materi yang tadi sudah disampaikan,
ada beberapa manfaatnya yang dapat kita simpulkan, yaitu ubi jalar di sini bukan hanya sekedar camilan ataupun makanan pokok pengganti nasi biasa, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita dan juga layak dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, dengan beragamnya manfaat dari ubi jalar ini diharapkan dan juga sudah semestinya masyarakat mulai meningkatkan dan juga mulai menjadikan ubi jalar ini sebagai sumber karbohidrat alternatif selain nasi. Karena selain kaya akan gizi, ubi jalar juga bisa mengurangi sejumlah risiko penyakit. Demikian presentasi dan juga penjelasan materi dari saya sebagai penyaji materi kelompok 3, dan juga saya ingin meminta dukungannya berupa voting dari teman-teman semuanya. Ya, baik, terima kasih Aisyla. Jadi terima kasih Aisyla sudah menyampaikan materinya dari kelompok 3 tadi mengenai apa? Ubi jalar. Selanjutnya silakan kalian terutama tim penilai untuk berembuk memberikan nilai kepada Aisyla, penyaji materi dari kelompok 3 dengan rentang skor dari 50 sampai 100. Maunya Aisyla berapa? 100. 100. Ya, silakan kalian berembuk dengan teman-teman memberikan nilai yang pantas untuk berapa kepada Aisyla ya. Apakah penyampaiannya mudah dicerna, menarik? Bapak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya? Belum, silakan. Votingnya 5 ya. Ya, silakan. Baik, silakan Aisyla ditutup. Terima kasih. Mungkin segitu saja untuk penjelasan materi mengenai ubi jalar sebagai sumber nutrisi dan juga karbohidrat alternatif pengganti nasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya atas perhatiannya dan juga dukungannya dari voting kalian semua. Segitu saja untuk penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini aja ya. Ya, selanjutnya karena seperti biasa kan, kalau sudah ada tampil penyaji materi, selanjutnya adalah ada pemimpin kuis yang akan membawakan 5 pertanyaan mengenai fakta dan opini dari materi yang akan disampaikan. Baik, kita ini aja ya. Ya, kita panggilkan pemimpin kuis dari kelompok 3, Nur Hasanah. Ya, pemimpin kuis ini sekalian ice breaking di dalamnya, yaitu ada password yang harus kalian jawab dengan gerakan gitu ya sebelum menjawab pertanyaan. Silakan, Nur Hasanah, ada aturan dan lain sebagainya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Aisyla, apakah kalian masih semangat? Ya. Baik, kita memang harus masih semangat ya, karena sekarang kita memasuki waktunya untuk kuis. Iya, berikan tepuk tangan. Quiz time. Ya, selanjutnya. Di sini perkenalkan, saya Nur Hasanah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemimpin kuis yang akan membawakan 5 pertanyaan. 3 pertanyaan fakta dan 2 pertanyaan opini atau pendapat dari materi yang sudah teman-teman simak dari rekan saya Aisyla Nuraida tentang ubi jalar. Di sini saya akan bacakan peraturannya dahulu sebelum kalian menjawab pertanyaan. Ya, disimak ya peraturannya seperti apa. Silakan. Di sini, masing-masing soal jika jawabannya tepat mendapatkan 100 poin. Jika 3/4, skornya adalah 75 poin. Dan jika setengah tepat, maka poinnya adalah 50 poin. Dan jika 1/4 tepat, maka poinnya adalah 25 poin. Sisa poin bisa terus diperebutkan atau digugurkan kembali berdasarkan kesepakatan kelompok. Benar ya. Terus. Jadi gimana, kalian udah siap? Siap! Are you ready guys? Ready. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan, ada passwordnya yang harus kalian jawab. Ya, Satu coba kelompok passwordnya sambil apa? berdiri. Oke, Bapak tulis ya, kalau bilang apa jawabannya apa. Oke, jadi jika saya bilang ubi jalar, kalian harus menjawab manisnya nyangkut di hati. Manisnya, manisnya, saya lagi, manisnya. Manisnya nyangkut di Ya, hati. coba dicontohkan sama kelompok yang berdiri, kelompoknya saja. Coba, kalau bilang ubi jalar. Ubi jalar. Manisnya nyangkut di hati. Iya, benar gitu? Benar. Iya, baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi, kalau kalian sebelum menjawab harus
ada passwordnya dulu. Jadi pada saat contohnya yang menjawab dari kelompok 2, yang menjawabnya sama Grenda, yang lainnya kelompok harus berdiri untuk password saja, lalu dijawab sama Grenda gitu ya. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Manisnya nyangkut di hati. Baik, silakan langsung ke pertanyaan pertama, fakta dulu atau opini dulu? Fakta. Fakta dulu ya. Yang menyimak berarti bisa menjawab ya. Silakan. Nah, jika kalian sudah menjawab password, kalian harus menyebutkan nama dan dari kelompok berapa, lalu menjawab pertanyaannya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama berdasarkan fakta. Oke, dengarkan baik-baik. Jelaskan argumentasi faktanya bahwa ubi jalar sangat layak dijadikan sebagai alternatif makanan pokok pengganti nasi. Ayo, siapa? Kelompok siapa? Tadi menyimak ya, coba. Saya lagi pertanyaannya. Faktanya. Fakta bahwa ubi jalar layak dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Alasannya kenapa? Ayo, jangan takut salah. Ya, acungkan dulu. Jadi kalau jawabannya tepat tadi 100 ya. Ayo. Tim penilai dari kelompok 3 siap-siap ya. Nanti yang akan menjawab dari kelompok mana? Ayo. Boleh, jangan takut salah. Coba. Ayo. Nah, ini konfirmasi jawabannya. Oke, baik. Ya, silakan Grenda. Baik, sebelum menjawab berdiri dulu semuanya, passwordnya dulu. Ya, silakan dikasih itu dulu. Ya, silakan. Ubi jalar. Ubi jalar. Manisnya. Udah bener gitu? Ya, baik. Yang lain duduk, silakan Grenda untuk menjawab pertanyaannya. Disimak ya tim penilai, konfirmasi, silakan. Namanya siapa? Sebutkan nama, kelompok mana? Saya Grenda dari kelompok 2. Kelompok 2, kelompok singkong. Silakan. Jawabannya adalah karena ubi jalar memiliki kaya akan serat sebagai pengganti nasi, Terus? memiliki karbohidrat yang baik untuk dikonsumsi. Udah cukup? Cukup. Gimana? Ada sisa poin? Ya, ada sisa poin ya. Silakan duduk. Dikasih poinnya berapa? Sisanya jangan disebutkan. Masih ada sisa poin untuk menambahkan? Silakan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Masih ada sisa Oke, poin ya. Maura Silakan. Berdiri dulu semuanya, berdiri. Iya, passwordnya dulu kasih. Ubi jalar. Barusan namanya kasih berapa? 25, 75. Ya, baik. Menambahkan ya. Sisa poinnya masih lumayan banyak. Jadi silakan Maura. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, perlu dibacakan lagi soalnya atau cukup? Cukup sok. Berarti udah tahu ya fakta mengenai tentang ubi jalar. Karena ubi jalar mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan dapat mengatasi berbagai macam Penyakit? Iya. Ada jantung, obesitas, diabetes, rendah kalori, Ya, lumayan. ubi jalar mengandung rendah kalori, jadi cocok untuk Diet. Buat diet. Cukup seperti itu? Cukup. Sisa poinnya semuanya atau masih ada? Kalau sisanya digugurkan juga tidak apa-apa. Yang barusan kan ini berarti Grenda dari kelompok 1 ya. Berarti sisanya Maura ya. Maura kelompok 2 sok. Ya, sisa poinnya masih ada, mau digugurkan saja, gugurkan aja ya. Jadi langsung ke pertanyaan kedua. Harusnya yang lebih banyak itu pemimpin kuis ya, Bapak sok. Silakan. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua masih berdasarkan fakta ya, yang yaitu jelaskan apa saja manfaat serat dari ubi jalar bagi kesehatan. Ayo, manfaat serat bagi ubi jalar. Manfaat serat. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan. Siapa? Ismi. Silakan Ismi. Oh ya. Ya, boleh Ismi pakai ini. Ya, Ismi dari kelompok 2. Silakan kasih password ini, berarti berdiri lagi semuanya. Oke, masuk ke password ya. Ubi jalar, manisnya nyangkut di hati. Perkenalkan, nama saya Ismi Yulianti dari kelompok 2 yaitu singkong. Jawabannya apa? Tadi kandungan serat yang ada ubi jalar ada apa saja?
Jantung. Serat. Itu mah penyakit. Coba. Nah, Ini kesehatan tubuh kan? ya, semampu kalian saja yang menyimak. Apa? Ayo, waktu terus berjalan sampai sampai 5. Ayo, saya hitung sampai 5 ya. Menyehatkan jantung. Ayo. 5. Menurunkan kolesterol, menyehatkan jantung, Terus. Mengatasi sembelit. mengatasi sembelit, Dan dan cukup. Cukup pertama. Dan kalian tidak mencatat tadi kalian. Kinerja otak. meningkatkan kinerja otak. Ya, oke. Mengontrol darah tinggi. Oke. Baik, tim penilai bagaimana? Baik, terima kasih. Tim penilai gimana? Ada sisa poin? Ada. Masih banyak atau lumayan? Lumayan ya. Silakan. Yang mana? Ini kelompok ini belum, ayo. Mau Lilis? mau Lilis. diperbutkan? Oke, ini dulu kelompok ini. Oke, kelompok. Silakan berdiri dulu, berdiri semuanya. Kasih password. Oke, password guys. Oke, ubi jalar. Iya. Ah, Ubi jalar, ubi manisnya jalar. Manisnya nyangkut di hati. Baik, silakan dijawab sama siapa? Perkenalkan, saya Lilis Dari kelompok? dari kelompok 1 yaitu Ya. kelompok 1. Silakan Lilis. Untuk seratnya bisa mengatasi sembelit, kolesterol, vitamin A untuk mata, lalu vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh, lalu untuk bisa menghindari penyakit jantung, obesitas, diabetes, kolesterol, dan mencegah tekanan darah tinggi. Yeay. Ya, sisa poinnya sudah berarti ya. Oke, Ya. kita lanjut. Silakan. Itu dari kelompok berapa? Kelompok 1. Tadi Grena kelompok berapa? 2. Tadi Maura? Kelompok 4. Sudah? Sudah ya. Jadi jangan salah lagi nyatet. Nah, sudah. Selanjutnya berarti ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga masih berdasarkan fakta. Sebutkan jenis antioksidan apa saja yang terkandung dalam ubi jalar. Ya, ya silakan Oke. Maura. Sebutkan nama kelompok nanti di kelompok mana ya? Di ini kan dulu. Ini sudah benar tadi? Ya. Silakan berdiri dulu, berdiri dulu. Tidak apa-apa. Jadi nama kandungan oksidannya apa? Sok, silakan. Mau? Dihitung aja sampai 5. Kalau tidak bisa berarti bersama yang lain. Sampai 5. 5, Ayo. 4, Mau mencoba? 3, 2. 1. Iya, silakan yang lainnya. Oke, ada yang Kandungan lain? apa saja? Walaupun bukan anak farmasi, tapi tetap kan tadi udah menyimak ya. Ada kandungan apa saja? Mau list? Ayo. Ayo. Mau tidak? Dihitung saja. Boleh, sok. Ya, silakan. Berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo dikasih passwordnya. Ubi jalar, manisnya nyangkut di hati. Baik. Masih Lilis atau yang lain menjawabnya? Coba sama yang lain juga. Silakan. Zahra, ada kandungan antioksidan apa saja yang ada di dalam ubi jalar? Ada kandungan antosianin. Ya. Ada yang lainnya lagi? Cuman satu benar ya tadi antosianin. Terus apa lagi? Ada yang Ya. Kelompok menjawab. lain ini udah kasih poin udah. Cuman satu jawabannya. Silakan yang lainnya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ya. Dihitung 1 sampai 5 kalau nggak berarti 1, gugur. 2, 3, 4, 5. Oke, Iya, kumpulkan ya. semuanya. Ini dari kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan keempat, ini berdasarkan opini atau Ya, pendapat ya, yang disimak teman-teman ya. pilih sendiri ya. Oke, jadi yang keempat, benarkah ubi jalar cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalani program diet? Jelaskan tidak? apa alasannya. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama mengajukan tangan? Maura. Kelompok Maura. Silakan berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Kasih password lagi. Ubi jalar, manisnya nyamuk di hati. Baik. Izin menjawab. Jangan Maura lagi. Coba yang jawabnya yang lain. Saila. Sok Ajis. Silakan Jis. Ya, benar tidak ini pendapat ya? Benar. Benar. Alasannya Apa alasannya? Karena rendah kalori. karena rendah kalori sehingga sangat cocok untuk
diet. Seperti itu. Baik, sudah cukup? Cukup. Berikan tepuk tangan buat Ajis. Ya. Karena pendapat, ngasih nilainya jangan langsung 100 ya. Kalau bisa semua kelompok diberi kesempatan. Karena itu pendapat ya. Yang lain mau silakan menjawab menambahkan Ada yang lain jawaban ingin dari Ajis. berpendapat sesuai Ayo. pendapat masing-masing. Kalau tidak boleh dihitung 1 sampai 5. saya Mau hitung. ini kelompok mau? 1, Tidak. 2, 3, 4, 5. Berarti sisa poinnya digugurkan. Sayang sekali. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, Silakan. pertanyaan terakhir. Ayo lebih semangat ya guys. Ya, ayo. Oke, masih tentang pertanyaan opini dan Ya. pendapat. Oke, adakah yang sebelumnya tidak suka ubi jalar dan bagaimana tertarikkah setelah menyimak pemaparan tadi? Ayo, ini pendapat kalau bisa semua kelompok dapat poin ya. Harus mencoba menjawab. Ayo. Tertarikkah? Soal pertanyaan apa? Adakah yang sebelumnya tidak suka Ya. ubi jalar dan bagaimanakah tertarikkah setelah menyimak pemaparan tadi? Ya, sebelumnya apakah ada yang tidak suka? Ternyata begitu banyak manfaatnya jadi tertarik kayak gitu. Ada tidak? Silakan. Ayo, kalau bisa semua kelompok harus mencoba ya. Ayo untuk Ayo. Kelompok siapa dulu? Kelompok Lilis? Bentar, silakan. Ya, kalau bisa semua menjawab, jadi poinnya nanti bisa 100 bagi 3 gitu ya. Oh ya, ini tentang pengalaman pribadi ya. Ya, silakan. Atau sebelumnya saya suka, tapi mungkin tidak suka banget, biasa aja gitu. Tapi setelah tadi menyimak manfaatnya, ternyata gimana kayak gitu ya. Silakan. Ayo, gantian ya, gantian yang menjawabnya jangan itu saja. Coba Ismi tadi udah, Imas atau Alia boleh. Imas nanti boleh. Sebelumnya Imas suka tidak? Lumayan. Ya, terus setelah menyimak tuh gimana? Bagus, tinggal mengutarakan aja, nanti dapat poinnya lumayan tambahan. Silakan. Ayo silakan guys. Ayo. Ini kelompok ini dulu. Yang mau menjawabnya jangan Maura lagi ya, yang lainnya. Berdiri lagi semuanya, berdiri. Berdiri. Kasih password. Oke, untuk password terakhir harus Lebih lebih semangat ya. semangat ya. Ya. Oke, ubi jalar Manisnya di hati. Silakan mau menjawab siapa? Ayu Anjani. Gimana Ayu? Sebelumnya suka ubi jalar nggak? Suka. Suka. Tidak terlalu gitu? Ya. Sebelumnya tidak terlalu suka gitu ya. Tapi setelah menyimak materi tadi gimana? Tertarik Tertarik karena karena? ubi jalar sangat baik untuk tubuh dan banyak manfaatnya. Dan juga bisa dijadikan cemilan. Benar. Berikan tepuk tangan. Keren. Baik, untuk kelompok lain apakah ada pendapat lain? Oke, baik. Yang lainnya masih ada sisa poin. Silakan. Semuanya harus ya. Ini juga harus. Silakan. Berikan passwordnya. Oke, passwordnya lebih semangat ya. Ya. Ubi jalar. Manisnya nyangkut di hati. Siap. Silakan menjawab adalah Reza. Reza sebenarnya suka tidak? Suka, Suka. Suka banget atau suka aja? suka banget. Suka banget. Baik. Setelah menyimak ininya tadi materinya gimana? Makin tertarik. Makin tertarik karena memiliki banyak manfaat dan dapat mencegah berbagai macam penyakit serta cara mengelolanya sangat mudah. Iya, berikan tepuk tangan. Keren banget. Biasanya kalau dijadikan cemilan, Reza sukanya apa? Sukanya apa? Kalau dijadikan cemilan yang dari ubi itu apa? Klepon ya, dan yang lainnya. Baik, terima kasih Reza. Oke, untuk kelompok ya, sisanya terakhir. ini kelompok terakhir harus ya. Silakan biar dapat poin. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Passwordnya kasih. Ubi jalar. Manisnya. Baik, terima kasih. Silakan info menjawab Imas. Imas suka banget atau suka aja? Suka aja. Suka aja. Setelah menyimak materi jadi suka banget. Iya, jadi Iya. suka banget. Alasannya? Karena banyak vitaminnya, terus kayak akan serat, terus bisa untuk sembelit. Ya benar. Terus aku lebih suka yang dijadiin snacknya, Iya, bukan baik. yang direbus. Oh iya, baik. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sudah ya, semua sudah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah tersampaikan. Silakan disampaikan. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah disampaikan dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Ya. Oke, baik, Selanjutnya saya minta dukungan. di sini saya meminta dukungan dengan memberikan voting.
kepada pemimpin kuis dari kelompok 3. Rentang skornya dari 50 sampai 100. Silakan, apakah menurut kalian Nur Hasanah termasuk pemimpin kuis yang energik, menarik, kreatif sekali ini, membuat ininya cue card-nya juga keren ya. Ada gambar ubi jalarnya. Baik, Bapak hitung voting 1 sampai 5. Silakan untuk berembuk. 1 di kolom pemimpin kuis ya. 2 3 4 5. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Baik, ditutup cantik, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena sudah selesai 4 kelompok tampil hari ini yang terakhir, tugas kalian sekarang adalah menghitung semuanya ke pinggir. Silakan dihitung semuanya. Pemimpin kuis, contohnya ini berapa? Kan itu cantik. Kayak gini tulis, ini, terus dihitung semuanya ke bawah ya. Coba, sudah ya. Terus dihitung semuanya, silakan. Ya, dihitung ke pinggir. Ini berarti udah. Ini hitung semuanya ke bawah. Jadi berapa? Sama ya. Ayo dihitung. Ya, nanti kalkulator boleh sok atau nabi bunga boleh sok. Nah ini segitu, ya sok. Dan 100 jadi 200 meren. Kan ini 285. Silakan, sudah semuanya? Sudah, baik. Ke bawah ya. Jadi jangan sampai ada yang salah menghitung, takut dirugikan. Semuanya sudah dihitung semuanya? Sudah. Baik, sekarang kita hitung sama-sama secara terbuka, transparan di papan tulis. Baik ya. Untuk yang pertama, kita akan berikan nilai kepada 4 kelompok. Di antaranya ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok nilai kita akan berikan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Fokus ya, kelompok 2 fokus ke kolom kelompok 1. Lihat kolom kelompok 1. Baik, sudah? Ya, baik. Nilai penyaji materi dari kelompok 2 untuk kelompok 1 berapa? 86. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 2 untuk kelompok 1 berapa? 85. Skor menjawab soal dari kelompok 2 untuk kelompok 1? 225. Baik, sekarang kelompok 3 mana? Ya, siap ya. Lihat kolom kelompok 1. Lihat kolom kelompok 1. Nilai penyaji materi dari kelompok 3 untuk kelompok 1 berapa? 90. Ya, nilai pemimpin kuis dari kelompok 3 untuk kelompok 1? 83. Skor menjawab soal dari kelompok 3 untuk kelompok 1? 105. Baik, 105 benar? Ya, benar. Selanjutnya, nilai dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, lihat kolom kelompok 1. Ya, nilai penyaji materi dari kelompok 4 untuk kelompok 1? 88. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 4 untuk kelompok 1? 82. Nilai skor menjawab soal dari kelompok 4 untuk kelompok 1? 200. Alhamdulillah kelompok 1 sudah dapat nilai dari 3 kelompok. Selanjutnya kita akan memberikan nilai kepada kelompok 2. Baik, kelompok 1 mana kelompok 1? Lihat kolom kelompok 2. Sudah? Ya, nilai penyaji materi dari kelompok 1 untuk kelompok 2? 82. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 1 untuk kelompok 2? 87. Skor menjawab soal dari kelompok 2 untuk kelompok 1 untuk kelompok 2? 150. Kelompok 3 mana kelompok 3? Lihat kolom kelompok 2. Nilai penyaji materi dari kelompok 3 untuk kelompok 2? 85. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 3 untuk kelompok 2? Skor menjawab soal dari kelompok 3 untuk kelompok 2? 80. Kelompok 4. Kelompok 4. Lihat kolom kelompok 2. Mana kelompok 4? Ya, lihat kolom kelompok 2 ya. Nilai penyaji materi dari kelompok 4 untuk kelompok 2? 85. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 4 untuk kelompok 2? 88. Skor menjawab soal dari kelompok 4 untuk kelompok 2? 200. Sekarang kita akan memberikan nilai kepada kelompok 3. Kelompok 1 mana? Lihat kolom kelompok 3. Nilai penyaji materi dari kelompok 1 untuk kelompok 3? 90. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 1 untuk kelompok 3? 95. Wow, lumayan tinggi, bagus. Skor menjawab soal dari kelompok 1 untuk kelompok 3? 225. Sekarang kelompok 2 mana?
Ya, silakan lihat kolom kelompok 3. Nilai penyaji materi dari kelompok 2 untuk kelompok 3. 83. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 2 untuk kelompok 3. 81. Skor menjawab soal dari kelompok 2 untuk kelompok 3. 289. Sekarang nilai dari kelompok 4 mana? Lihat kolom kelompok 3. Nilai penyaji materi dari kelompok 4 untuk kelompok 3. 90. Skor nilai pemimpin kuis dari kelompok 4 untuk kelompok 3. 95 sama ya, bagus. Skor menjawab soal dari kelompok 4 untuk kelompok 3. 100. Siap. Selanjutnya kita akan berikan nilai kepada kelompok 4 dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1, lihat kolom kelompok 4. Nilai penyaji materi dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Nilai pemimpin kuis dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Skor menjawab soal dari kelompok 1 untuk kelompok 4. 290. Selanjutnya nilai dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Untuk kelompok 4. Nilai penyaji materi kelompok 2 untuk kelompok 4. 85. Nilai pemimpin kuisnya? 85. Skor menjawab soalnya? 150. Selanjutnya nilai dari kelompok 3 mana? Untuk kelompok 4 ya. Nilai penyaji materi dari kelompok 3 untuk kelompok 4. 85. Pemimpin kuisnya? 80. Skor menjawab soalnya? 140. Udah ya, udah beres semuanya. Silakan kita hitung sama-sama kelompok 1 mana? Kelompok 1 tolong dihitung, boleh menggunakan kalkulator. Ya, kelompok 1 tolong dihitung 86 ditambah 90 tambah 88 berapa? Coba dihitung. Ini maaf itu Yang kelompok mana? yang ketiga. Yang kelompok 3 dari kelompok berapa? Yang kelompok 3 dari kelompok 2 ini harusnya berapa? 125. Oh, jadi bukan 200 ya, 125. Ya, kelompok 1 sudah dihitung 86 tambah 90 tambah 88 berapa? Jadi kelompok 3 ini Kadia sebenarnya Kadia rada liur. Silakan di sini Kak Bayun. Berarti ini mah benar tadi ya? Harus 25. Jadi mana? Sok, yang mana? Yang itu harusnya berapa? 125. Siap, biasa atas. 125. Terima kasih. Sudah dihitung kelompok 1 sudah? Baik, 86, 90, 88 berapa? 264. Coba yang kedua 85 tambah 83 tambah 82. Yang lain juga sama dihitung ke pinggir ya. 85 tambah 83 tambah 82. 250. Sekarang yang ini 225 tambah 105 tambah 200. 530. Nilai akhirnya hitung. Coba yang lainnya. Ya. Yang lainnya sekarang kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan itu kelompok 2 82 tambah 85 tambah 85. 252. Sekarang 87 tambah 87 tambah 88. 262. Sekarang 150 tambah 80 tambah 200. 430. 150 tambah 80 tambah 200. 430. Sekarang kelompok 3. Allahu Akbar. 90 tambah 83 tambah 90. 263. 263. Sekarang 95 tambah 81 tambah 95. 271. 225 tambah 125 tambah 100. 450. Sekarang kelompok 4 hitung. 80 tambah 85 tambah 85. 250. 85 tambah 85 tambah 80. 2 sama ya. Terakhir 290 tambah 150 tambah 140. 580. Sekarang hitung semuanya. 264 tambah 150 tambah 530 semuanya. Ya, kelompok 1 udah. Coba hitung nilainya jadi berapa? 1044. Kelompok 2 berapa? 252 tambah 262 tambah 430.
944. Kelompok 3, 261 tambah 271 tambah 450. 84. Terus yang terakhir 1080. Berarti yang terbesar yang mana? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Baik, untuk pemimpi penyaji materi terbaiknya yang mana coba yang paling besar? Ini ya. Ini 264, 263. Berarti kelompok 1 ya. Penyaji materinya siapa kelompok 1? Itu di sana ada di data. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 siapa penyaji materinya? Lilis ya? Oh ya, Lilis berarti ya. 2 Lilis. 264 ini yang tertingginya Lilis ya. Untuk pemimpin kuisnya yang tertinggi siapa? Ini. 171. Berarti ini ya, kelompok 3. Siapa tadi? Nur Hasanah ya. Nah ini ya, ini adalah penilaian terbuka. Kalian semua terbaik dengan prosesnya masing-masing. Berikan tepuk tangan. Jadi dari kalian, oleh kalian, untuk kalian, seperti itu ya. Tadi karena semua terbaik dengan prosesnya masing-masing, jadi Bapak kasih reward yaitu berupa permen dengan porsi yang sama semuanya ya. Baik, Bapak kasih. Terus untuk penyaji materinya tadi siapa? Lilis sama Nur Hasanah. Bapak kasih pulpen ya, Lilis. Ini Lilis ya. Baik, untuk permennya ini Bapak kasih. Ya, silakan boleh dibagikan dengan kalian, dengan teman-temannya, boleh dibagi berapa. Ini adalah intinya kalian semua terbaik ya dengan proses masing-masing. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Selanjutnya silakan bangkunya boleh dirapikan kembali, Ya. Rapikan kembali seperti biasa. Baik. Ya, selanjutnya silakan setiap kelompok untuk dikumpulkan tadi lembar kerjanya, penilaian sama materinya, karena nanti akan Bapak rekap untuk dijadikan penilaian harian. Silakan ke depan kan? Ya, semuanya sip. Ya, semuanya udah? Udah. Sok dikembalikan gelis, Kasep. Ya, terima kasih hatur nuhun. Selanjutnya Bapak ingin melakukan asesmen setelah pembelajaran ya. Jadi setelah pembelajaran mengenai tentang fakta dan opini selama 2 pertemuan kemarin dengan sekarang, Bapak ingin mengetahui kalian sejauh mana sudah mengerti atau tidak dengan menjawab pertanyaan. Cukup diceklis saja benar salah sama mana yang termasuk opini atau pendapat. Silahkan, Saila mana Saila? Bapak udah kasih nama, ini Ridwan. Punten pemasikan Ridwan, Resa Rujika, Nur Hasanah. Ya, silakan diceklis saja. Maura, Lilis Rahmat Mudrika, Karisa. Ya, Zahra Tusita. Silakan ditulis, ikuti perintahnya, dia harus diapakan. Ismi Yulianti, Imas Sapitri. Ya. Grenda Rido, silakan boleh menggunakan pensil atau menggunakan pulpen. Kalau kalian yakin, boleh langsung pulpen saja. Ayu Anjani, Alia Dewi, Aisila Nuraida, terakhir Abdul Aziz. Silakan ya. Ditulis setepat mungkin. Bukan ditulis, dijawab setepat mungkin. Di sana saja di ininya perintahnya seperti apa. Yang pertama, jawablah pertanyaan benar atau salah. Berarti tulis benar, salah, atau yang mana pernyataannya sesuaikan. Terus yang kedua, kalian hanya menceklis mana yang termasuk opini atau fakta.
Ya, silakan baca dengan tepat. Ya, dibaca dulu, silakan ya, harus tepat. Termasuk Bapak juga tadi menilai pada saat kalian presentasi, apakah kalian dari sisi sikapnya ya, apakah termasuk siswa yang sangat aktif, siswa aktif, cukup aktif, atau justru kurang aktif, seperti itu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak perlu ya. Nah, kalau yang ini tulisannya benar atau salah. Jadi jangan di checklist ya. Contohnya benar, salah, benar, salah. Kalau yang ini baru ini checklist di sini tadi ya. Mana yang fakta atau opini gitu. Nah, kalau yang ini benar atau salah nih kan perintahnya benar atau salah. Kalau yang itu baru checklist. Nah, gitu ya, pilih. Sip. Nah, gitu ya. Yang di checklist unggul yang pertama mah tuh harus dikasih jawaban benar atau salah, harus dikasih tulisan. Coba. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan. Mendesak banget. Ini udah tepat jawabannya. Ya, coba. Sekali lagi, kalau untuk yang kolom pertama atau tabel pertama itu adalah harus ditulis benar atau salah. Kalau yang kedua baru di checklist. Mana yang opini tepat, mana yang fakta tepat gitu ya. Checklist saja. Sip, benar. Tapi jangan sampai yang di tabel kedua dipilihnya 2 kolom, harus dipilih ya. Fakta atau opini. Jadi jangan sampai satu baris di checklist dua-duanya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Silakan. Masing-masing saja kumpulkan ke depan. Silakan. Ya. Sip. Duduk kembali kalau sudah. Sip. Ya. Baik. Sebelum ini kita cek dulu ya.
walaupun nanti ini kita cek dulu yang pertama, coba kita konfirmasi jawabannya. Jadi nanti kalian bisa, oh tadi saya kurang tepat atau seperti apa gitu ya. Ada yang jatuh tadi apa? Oh enggak. Oh ya. Baik, yang pertama ini adalah pernyataan dari benar atau salah. Jadi jawabannya bukan di checklist ya. Berikut adalah kalimat fakta. Pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan, benar tidak? Mendesak dilakukan. Kalau mendesak tuh harus banget, ini darurat gitu. Jawaban yang benar adalah salah, karena tidak terlalu mendesak. Indonesia masih banyak nasi gitu kan. Jadi bukan, kalau sagu itu adanya di mana? Kalau sagu itu adanya di mana? Di provinsi mana? Papua, Maluku, itu kebanyakan sagu. Kalau di Jawa Barat ditanami sagu itu mungkin atau tidak untuk tumbuh? Tidak, karena daerahnya berbeda gitu ya. Di kita mah lebih banyak menanam apa? Kalau pengganti karbohidrat singkong. Kita lihat singkong mah di mana saja pasti ada ya, di Jawa Barat khususnya seperti itu. Jadi tidak terlalu mendesak dilakukan, masih ada nasi. Tapi bisa dicoba untuk menjadi diversifikasi pangan. Jadi tidak hanya nasi, mungkin sekarang nasi, besok singkong, besok ubi, supaya terbiasa, tidak terlalu culture shock gitu ya. Nggak shock banget ketika pemerintah menyuruh untuk padi ini udah langka, jadi mohon untuk beralih ke singkong. Jadi kita udah nggak kaget lagi karena udah terbiasa, ada pemanasan lah. Yang kedua, berikut adalah kalimat opini ya. Ketela mulai ditanam, ketela itu apa? Singkong ya, namanya dari singkong. Ketela atau singkong mulai ditanam di daerah Kalimantan secara besar-besaran tahun 2017 dan panen raya akan terjadi awal tahun 2019. Fakta atau opini, benar atau salah? Alasannya? Ketela mulai ditanam di daerah Kalimantan secara besar-besaran tahun 2017 dan panen raya akan terjadi awal tahun 2019. Apakah benar menanam singkong selama 2 tahun? Menanam singkong? Salah ya, biasanya singkong itu dipanen berapa paling? Berapa? 3 bulan atau berapa, itu kan ini sampai 2 tahun. Di sana ada ciri pengecohnya, walaupun udah dikatakan bahwa ini adalah opini, tapi di sana dikatakan tahun ya. Apakah benar di Kalimantan itu potensi tanahnya menghasilkan singkong? Belum tentunya, karena singkong mah kebanyakan di mana? Di kita, di Jawa Barat. Jadi itu adalah salah. 3. Berikut adalah kalimat fakta. Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi tahun ini. Sekali lagi, pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi. Jadi kalau ingin menanam tanaman sayuran akan dikasihkan pupuk, tapi kalau padi tidak akan. Salah atau benar? Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi. Apakah padi perlu dipupuk? Perlu juga. Kadang suka kan ada khusus kan ada pupuk urea kan yang kayak gitu. Kemudian pupuk kandang juga biasanya suka dikasihkan juga. Jadi ini adalah fakta atau opini? Benar atau salah? Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam. Ini gini ya, kalimatnya tuh harus yang mana gitu kan, kalian baca atau enggak? Pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain, ini salah ya, karena pemerintah biasanya memberikan memberikan pupuk kan gak hanya untuk ini, yang nanam padi juga perlu dipupuk. Jadi salah. Yang keempat, berikut adalah kalimat opini. Masyarakat perkotaan terutama di Jakarta, Surabaya dan Makassar mulai menyukai umbi-umbian sebagai makanan alternatif pengganti beras. Benar tidak? Benar atau salah? Masyarakat perkotaan terutama di Jakarta, Surabaya dan Makassar mulai menyukai umbi-umbian sebagai makanan alternatif pengganti beras. Bisa dikatakan benar juga, kenapa? Karena di kota-kota besar mereka udah peduli dengan kesehatan. Jadi bahwa bahkan ada banyak yang sudah tidak mengkonsumsi nasi. Kayak artis bukan Dian Sastro, Allahu Akbar. Siapa nama artisnya, ada yang tahu ini? Yang Wulan Guritno. Wulan Guritno itu sudah tidak makan nasi selama bertahun-tahun karena itu kan mengandung gula yang sangat banyak. Jadi beliau beralih yang ke rendah gula seperti itu. Itu kan artis sebagai contoh dan luar biasa. Jadi di kota besar bisa saja mereka jadi menggunakan umbi-umbian yang dikukus supaya lebih sehat. Jadi bisa, jawabannya benar. Berikut adalah kalimat fakta. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah melakukan impor beras dari Vietnam. Salah atau benar? Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah melakukan impor beras dari Vietnam. Bisa benar, bisa salah ya.
Karena kalau menurut kalian di Indonesia sekarang sudah kekurangan beras tidak? Tidak ya, karena lumayan negara kita kan negara agraris, negara agraria. Jadi mungkin bisa saja mengimpor ketika memang gagal panen di seluruh Indonesia. Tapi menurut kalian apakah bisa bersamaan gagal panen gitu? Karena cuaca tiap daerah beda ya. Contohnya mungkin di Jawa Barat tidak hujan, tapi kan ada di Jawa Barat ada julukan kota hujan, namanya kota apa? Kota Bogor. Bisa saja di Bogor mah terus memproduksi beras. Kalau provinsi lain mungkin yang hujan juga terus bisa memproduksi beras. Jadi bisa jawabannya bisa salah ya. Karena Indonesia sesekali mungkin bisa mengimpor, tapi di sisi lain juga tidak terlalu kekurangan. Itu bisa salah. Sekarang pernyataan ini termasuk checklist kalimat opini atau checklist kalimat fakta. Dapat dibuktikan kebenarannya karena berasal dari kejadian yang sebenarnya fakta atau opini? Fakta. Nah, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan fakta opini? Benar. Berisi data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan, fakta atau opini? Benar. 4. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi yang bisa berupa pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok, fakta opini? Opini. 5. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, fakta opini? Opini. Mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa, fakta opini? Benar. Kenyataan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi, fakta opini? Fakta. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari, fakta opini? Seperti menduga-duga bahwa kiamat akan terjadi 2012. Alhamdulillah kita adalah sudah selamat dari kiamat 2012. Kita juga alhamdulillah selamat dari COVID-19. Jadi kalau ada hujan-hujan hidup ke depan yang gerimis gitu kan, hujan badai saja sudah kita lalui ya. Jadi jangan untuk menyerah ya. Jadi tetap semangat. Sekali lagi, apa kalian masih semangat? Semangat. Ya. Apakah kalian bahagia? Alhamdulillah. Aku bahagia. Sekarang boleh pandang temannya. Apakah kalian bahagia? Aku bahagia. Bahagia banget ya. Alhamdulillah. Baik, tadi mari kita refleksikan. Alhamdulillah tadi kalian sudah bersama-sama untuk mengklarifikasi atau mengevaluasi tadi hasil kinerja kalian untuk tugas pribadinya. Alhamdulillah kalian semua sudah mengerti secara garis besar mengenai apa itu fakta dan apa itu opini. Baik, tadi kita sudah menyampaikan ya dari yang pertama ada yang grup sagu. Tadi sagu kebanyakan tumbuhnya di Papua ataupun juga di Maluku. Kebanyakan biasanya kalau dari sagu itu bisa diolah menjadi apa diantaranya? Bisa dijadikan apa? Papeda, benar. Papeda itu semacam seperti kayak bubur sumsum. Jadi pakai kuah tertentu seperti itulah. Jadi kalian nanti bisa mencoba. Kemudian dari singkong. Singkong ini juga banyak manfaatnya ya. Bisa dijadikan juga untuk tadi apa? Sebagai alternatif pengganti nasi karena mengandung karbohidrat. Kemudian di sini juga banyak mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin B kompleks serta mineral seperti kalsium, fosfor dan zat besi. Jadi sekali lagi ketika kalian sudah presentasi dengan berbagai kelompok menghadirkan alternatif pangan, berarti kalian harus lebih menyukai lagi alternatif pangan bahwa banyak sekali yang lainnya yang justru banyak manfaatnya. Bukan berarti nasi tidak bermanfaat, tidak seperti itu, tapi kadang kandungan gula di nasi itu luar biasa. Jadi silakan udah harus mengurangi, walaupun orang Sunda makan biasanya belum makan, kalau belum makan nasi, padahal sebelumnya udah bakso 2 mangkok, udah mie ayam, tapi tetap ketika ditanya udah makan belum mama baru bakso sarua keneh ya. Sarua keneh tapi mama tadi udah singkong di rumah teman itu udah karbohidrat, berarti tinggal kandungan yang lainnya, gizinya, mungkin mineralnya, susu dan lain sebagainya tinggal diimbangi. Di sini siapa yang tidak suka makan telur rebus? Tidak suka, Ridwan? Ya, berarti harus mulai suka tuh banyak manfaatnya karena itu termasuk juga protein ya, minimal kita mengkonsumsi untuk telur, kemudian juga bisa daging dan yang lainnya. Terus juga untuk sukun, kalian pernah makan sukun? Ada yang belum pernah? Biasanya mengkonsumsi sukun dalam bentuk apa?
Kukus, bapak mah keripik ya, keripik sukun tuh enak banget. Tapi biasanya lebih sehat tuh menggunakan yang dikukus. Jadi si zatnya itu kan tidak, kalau udah digoreng kan udah ada minyaknya dan lain sebagainya ya. Terus terakhir kita udah mempelajari mengenai tentang ubi jalar. Begitu manfaatnya untuk kesehatan. Tadi Aisyah ada buat apa saja? Sembelit. Bisa jadi untuk program diet juga, untuk jantung, kolesterol dan yang lainnya ya. Jadi silakan sekarang untuk sedikit-sedikit kalian mengimbangi perharian itu untuk ada pangan lokal yang lain selain nasi tadi ya, pengganti karbohidrat. Jadi bisa kalian biasanya di rumah pengganti karbohidrat biasanya apa saja kalau di Jawa Barat? Jagung, ubi jalar pasti pernah, sukun lumayan ya. Kalau sagu belum pernah? Sagu, Bapak juga belum pernah, lamun sangu, eta mah. Mun sangu mah kemana sih minangnya, walaupun harus dikurangin seperti itu tadi ya. Terus tadi udah Bapak observasi juga selama kalian saat tadi presentasi kelompok, ada beberapa yang masih diam saja gitu ya. Ketika silakan untuk bergiliran untuk menjawab pertanyaan, walaupun boleh dibisikin jawabannya apa, tapi sama teman yang lain. Jadi ada beberapa yang masih kurang aktif, tapi lumayan cukup aktif lah karena membantu kan di teman gitu ya, membantu untuk menulis dan lain sebagainya. Terus siswa yang belum aktif silakan untuk lebih aktif di pelajaran apapun, tidak hanya di bahasa Indonesia ya. Siswa yang lebih aktif mungkin nanti bisa ngasih kesempatan, jangan terlalu egois, saya aja terus, karena kalau bukan saya yang jawab nanti teman-teman bakal salah dan yang lainnya gitu ya. Jadi silakan kalian untuk ikut, kalau maju itu jangan sendirian tapi harus sama-sama. Kalau ada teman yang sulit berbicara ya harus dilatih ya, dilatih terus. Yang pertama tuh yang paling penting jangan takut. Kenapa? Karena kejutan banyak dirasakan oleh mereka yang berani mencoba. Jadi mencobalah, jangan diam saja seperti itu ya. Tapi Bapak tadi menghargai sekali kalian semua sudah terbaik dengan proses masing-masing. Yang punya permen boleh mulai dibagikan mungkin permennya. Di itu boleh, silakan dibuka, boleh sambil di ini ya. Ya, sambil dikasihkan ke temannya, kemudian boleh sambil di mood juga. Ya, silahkan. Berarti contohnya kalau permennya ada 3 jenis, berarti masing-masing 3 gitu ya. Tadi kan ada yang 3 kelompok ya. Ayo. Ya, boleh. Silahkan. Ya. Ya. Semuanya sudah ya, sudah dapat, alhamdulillah. Itu bisa minimal untuk nambah ngantuk tadi ya. Nah, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, ini masih membahas mengenai pangan lokal Indonesia, tapi pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat poster ya, membuat poster tentang ini ya, membuat poster tentang pangan lokal Indonesia, masih dengan kaitannya kelompok yang kemarin. Sekali lagi kelompok 1 mana? Kelompok 1 tadi membahas mengenai materi apa? Sagu ya. Berarti nanti ditantang buat pertemuan berikutnya kalian harus membuat poster dari sagu. Ya, membuat poster dari sagu. Masih membuat poster temanya tentang sagu. Kalian sudah tahu cara membuat poster seperti apa? Lumayan ada ya. Baik, kelompok 2 mana? Kelompok 2 mengenai apa? Jadi gimana caranya kalian membuat poster yang kreatif? Ada gambar, ada sangga, ada gambar singkongnya, ada tulisan kayak gitu ya. Jadi mempromosikan supaya orang lebih sadar, lebih mau untuk mencoba pangan alternatif lain selain nasi. Kelompok 3 mengenai apa? Ubi jalar. Jadi silakan, ubi jalar itu banyak banget kan? Ada yang warna apa saja? Ungu, biru, ada biru. Ya, ubi yang ungu atau ubi cilembu. Kemudian ada warna apa lagi? Coklat. Ya, krem, ada krem ya, krem benar, krem atau coklat. Kemudian ada yang warna merah, naon? Bukan merah karena teh yang tren lebaran kemarin teh. Nah, merah burgundi gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kelompok 4 mana? Kelompok 4 mengenai sukun. Silakan, bukan sukunin gue lo, bukan itu ya. Nama sukurin ya.
Jadi ada sukun. Cara membuat poster sudah ada. Yang pertama biasanya menggunakan aplikasi apa kalau kalian membuat poster? Canva. Selain Canva apa lagi? PixArt. Terus apa lagi? Dan yang lain, jadi bisa ya. Walaupun kalian bukan jurusan multimedia atau DKV, tapi tetap ya kita semua dituntut untuk bisa mengedit di era pembelajaran yang serba digital. Jadi jangan mau ketinggalan seperti itu. Biasanya kalau di poster itu ada apa saja? Coba. Di poster pertama ada gambar ya. Contohnya gambar yang sesuai dengan kalian. Iya benar, foto atau gambar. Contohnya ingin ingin di sana ada foto kalian sebagai kelompok di bawahnya boleh. Tapi yang paling utama adalah gambar dari produk yang akan kita promosikan. Makanya judul dari bab ini kan adalah mengenalkan dan mempromosikan pangan lokal Indonesia. Jadi kita harus bisa memperkenalkan, oh ini loh bahwa di Indonesia itu sumber karbohidrat bukan cuma nasi, ada banyak alternatif tadi jagung, ubi, sukun dan yang lainnya. Kemudian dipromosikan kepada yang lain supaya lebih tertarik dengan apa? Mengulas mengenai manfaatnya. Bahwa di dalam sukun tuh ada apa saja, ubi jalar ada apa saja, silakan kalian ulas, kalian bikin semenarik mungkin. Biasanya orang kalau yang tidak suka membaca, minimal kalau melihat poster dengan gambar yang menarik, otomatis itu akan tertarik. Minimal gambarnya dulu, ini apa sih gitu kan. Nanti kalian setelah membuat poster, kelompoknya kemudian presentasikan, lihat seperti apa, nanti Bapak nilai dari segi kalian bahasanya apakah terlalu, istilahkan ada PowerPoint. Kalau di PowerPoint itu kalian biasanya mengcopy semua materi atau poin-poinnya saja? Poin-poinnya saja. Di sini siapa yang PowerPoint tapi semuanya dicopas? Tadinya kan KB. Itu bukan poin-poin kan, namanya kayak PowerPoint. Berarti yang pentingnya saja. Ibarat rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat, zakat, puasa, naik haji gitu ya. Nah, maka tidak perlu dijelaskan mengenai sholat itu berapa. Nah, itu berarti bukan poin-poinnya. Begitupun nanti kalian ketika menjelaskan, mungkin lebih bagus ketika nanti poster juga ada PowerPoint-nya ya, dijelaskan. Kemudian bahasanya apakah eye catching atau tidak, seperti tadi tuh ada slogan kenyang, nggak harus nasi. Itu kalian buat sukun tuh seperti apa bikin slogannya. Setelah nanti bagus, kemudian ada yang di print out si posternya. Tidak perlu dalam bentuk yang lebih besar, boleh ukuran A4 seperti kalender, bukan A. Yang kalender itu ukuran A3 ya, A3 atau kalian yang kecil aja, ukuran F4 atau A4. Nanti yang bagus, kemudian Bapak akan tempel di mading. Supaya kalian juga ikut mempromosikan kepada adik-adik kelas yang lain ya, untuk bisa membaca hasil dari poster kalian seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Coba Nurasana, pembelajaran hari ini dengan model tadi kooperatif tim kuis ini menarik tidak menurut Narasana? Menurut saya sangat menarik. Menarik, Karena alasannya? Membuat kita lebih tahu tentang itu ubi jalar dan Iya. bahan pengganti nasi lainnya. Iya. Juga dengan presentasi kita membuat lebih percaya diri ke Benar. depan. Ya, terus di pelajaran bahasa, di pelajaran ini dengan menerapkan pendekatan ini, kooperatif tim kuis, semua potensi kalian terasah sekali. Pertama dari mulai menyimak. Kalian tadi kan ada 4 keterampilan berbahasa di bahasa Indonesia. Pertama adalah menyimak. Kalian tadi ada momen menyimak saat presentasi. Jadi kalian menyimak, saya menyimak juga menulis, ada mencatat gitu ya. Kemudian juga tadi ada kesempatan berbicaranya gitu ya. Nah, jadi semua 4 keterampilan berbahasa dari mulai pertama kalian menyimaknya ada, kemudian kalian berbicaranya juga ada, membaca jelas. Kadang ketika berbicara kan sambil membaca. Terakhir juga menulis, ada poin-poinnya. Jadi semua 4 keterampilan berbahasa dalam pendekatan untuk kooperatif tim kuis ini sangat ada porsinya, semua terrealisasikan. Kemudian tadi juga ada proses penilaian, bahwa ternyata untuk menilai kemampuan seseorang itu tidak harus selalu sumbernya dari guru, tapi bisa juga dari teman kalian. Jadi konsepnya penilaian dari kalian, oleh kalian, untuk kalian. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak objektif. Jadi kalian juga di sini dituntut untuk belajar bagaimana sih cara menilai kemampuan teman. Tadi kan ada tim penilainya gitu ya, seperti itu. Tadi udah keren banget, udah bagus, ini udah terbaik dalam prosesnya masing-masing. Tadi ada penyaji materi, pemimpin kuis maupun skor menjawab soal tadi ya. Jadi kalian sekali lagi untuk jangan takut berbicara. Di sini siapa yang kalau berbicara ke depan tuh suka deg-degan, suka gemetaran seperti itu, siapa?
Ayo, semuanya atau siapa? Yang sangat takut banget berbicara siapa? Coba, ada yang bisa menjawab kenapa alasan takut berbicara, alasannya kenapa? Coba, Ismi kenapa? Ismi kalau takut berbicara tuh kenapa? Sejauh ini masih takut berbicara atau tidak? Takut berbicara atau tidak? Biasanya takut berbicara tuh kenapa? Takut salah. Supaya tidak takut salah, harus gimana? Supaya sebelum percaya diri, kita harus ngapain dulu? Latihan, dan yang paling penting benar, menguasai materi. Biasanya kalau sudah menguasai materi, itu kita akan pede. Walaupun kan ada yang namanya orang, Bapak saya sudah latihan, tapi ketika di depan malah blank gitu ya. Jadi kayak tidak ada. Itu menurut Bapak materi yang dikuasainya masih belum terlalu menguasai banget. Makanya harus dikuasai, terus latihan berbicara seperti itu. Boleh di depan cermin, kemudian diulang-ulang materinya. Latihan juga kalau kalian punya adik di rumah, disuruh duduk gitu kan, semuanya duduk. Kakak akan mencoba untuk latihan berbicara, kebetulan ada tampilan presentasi atau apa. Terus nanti kan ada kalian bisa ini ya, latihan terus, kemudian nanti minta komentarnya sudah bagus atau tidak itu latihan. Jadi intinya tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau latihan untuk melakukannya, seperti itu ya. Di sini juga ada yang hobi menulis. Nanti kan ada pelajaran cerpen, kalian dituntut untuk bisa membuat cerpen sendiri. Kalian boleh untuk contohnya melihat dari contoh-contoh yang lain mengenai referensi cerpen, tapi harus otentik buatan kalian sendiri. Kira-kira penulisan cerpen yang paling baik itu dimulai dari kisah siapa? Kisah penulisnya sendiri ya, diri sendiri. Kan banyak tuh biasanya kisah yang tidak semua orang pernah mengalami itu, sementara kalian pernah mengalami, jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat cerpen seperti itu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait hari ini? Tinggal beberapa menit lagi ya, nanti kita beres, kemudian ditutup, kalian boleh istirahat atau nanti dilanjutkan sama pelajaran siapa? Miss Irna. Baik. Ya, sekali lagi untuk poster silakan kalian. Kemudian untuk materi tentang fakta dan opini kalian bisa belajar dari mana? Untuk fakta dan opini kalian bisa belajar dari mana? Biasanya kalau yang fakta itu dia belajarnya menggunakan teks dari mana? Benar banget. Dari teks berita kita bisa mengetahui fakta dan opini. Kemudian di berita juga biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang formal. Kalau Bapak katakan bahasa bakunya mengantre atau mengantri, A atau I atau E? Mengantri atau mengantre? Itu mengantri yang tidak baku, yang bakunya adalah mengantre. Coba kalau berita. Baiklah pemirsa, antrean masyarakat untuk contohnya membeli BBM. Makanya kalau ingin kalian mengetahui apakah itu kata baku atau tidak, maka harus banyak menyimak berita. Di berita biasanya menggunakan bahasa baku. Selain di berita, bahasa baku digunakan di mana lagi? Di buku. Biasanya kalau kalian membaca buku, entah itu novel, cerpen, pokoknya yang di buku itu biasanya menggunakan bahasa ilmiah, bahasa baku. Bapak juga kalau membaca, oh benar ya, banyak istilah-istilah yang justru formal itu digunakan selain di berita di buku. Tadi seperti itu ya. Ya, selanjutnya sekali lagi untuk kalian silakan baca mengenai fakta dan opini selain di berita, bisa menggunakan membaca-baca di online. Kalau di online kan banyak berita online biasanya di mana saja? Ada di Kompas kayak gitu ya. Seputar Indonesia kan tidak hanya dalam bentuk cetaknya tapi juga ada di online-nya. Jadi silakan, ada CNN Indonesia, apalagi dari Kompas, CNN seputar Indonesia, atau Tribun Jabar juga banyak. Tapi ketika kalian membaca berita, itu jangan sampai ditelan mentah-mentah, tapi harus dianalisis dulu, di searching dulu kebenaran ini benar atau tidak. Kalau kalian sudah, jadi ada istilahnya saring sebelum sharing. Jadi sebelum di-share, seberita itu kalian baca dulu. Kalau menurut kalian ini ragu untuk di-share, jadi di-keep saja, cukup kalian yang tahu. Jangan sampai berita itu menjadi memblunder, kemudian bahwa padahal ini gosip gitu kan, tapi jadi kemana-mana, itu jangan sampai seperti itu. Karena kalian pelajar, jadi harus cerdas ya, cerdas. Kalian apa di sini salah satu netizen yang selalu komentar di kolom artis? Jangan ya. Jadi kita tuh kan nggak tahu kehidupan orang seperti apa gitu ya. Jadi yang kalau kalian pelajar berarti gunakan sosial media secara bijak. Kalau ada informasi saring dulu sebelum sharing.
Karena kalau udah belajar mengenai fakta dan opini, kalau memang ini benar, silakan boleh di-share untuk pembelajaran. Kalau memang tidak benar, cukup untuk kalian. Contohnya kasus mengenai bunuh diri, kalian share. Itu orang yang depresi bisa jadi terinspirasi dari bunuh diri. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kalau ini berita walaupun fakta tidak akan saya share. Kenapa? Takutnya kan kalau yang imun tubuhnya lemah sedang depresi jadi dikasih jalan kayak oh iya ya bunuh diri orang ngerek lakukan, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi banyaknya informasi itu kalian tinggal memilah dan memilih. Terus referensi lain selain berita di online, kemudian juga bisa offline. Kalian sekarang sudah jarang ya mengenai koran. Apakah kalian sudah pernah membaca koran? Sudah. Ketika terakhir baca koran kelas berapa? SD? SD. Pas ada tugas apa Sila? Bahwa membuat clipping. Membuat clipping harus dari koran gitu ya. Atau kalian ketika belanja beli gorengan, ayo koran apa dibaca heula. Ya karena zaman sekarang memang ini ya, tapi sebisa mungkin kalian boleh, kan kalau lihat di HP terus berita kayaknya mata juga agak sakit gimana ya. Jadi selanjutnya untuk kedepannya silakan kalian bisa beli koran. Kalau di Garut tuh masih ada di depan alun-alun Masjid Agung tuh di depan ada, harganya 2.500 3.000 tuh luar biasa, boleh gitu ya. Jadi jangan kalau ada tugas saja menganalisis mengenai fakta opini baru dicari, tapi kalau tidak ya enggak. Jadi jangan cuman ngasih makanan ke mulut, tapi juga harus perlu informasi ke otak gitu ya. Jadi silakannya harus literasi seperti itu. Sekali lagi sudah siap untuk belajar mengenai pembuat poster untuk pertemuan berikutnya? Siap ya? Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah ya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir tadi masukan mengenai untuk memperbanyak literasi tentang membaca bisa di media sosial baik elektronik maupun cetak. Kemudian juga kalian silakan untuk di rumah memperbanyak contoh pembuatan poster, harus semenarik mungkin buat minggu depan biar makin bagus ya, seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi apakah kalian bersemangat? Ya. Apakah kalian bahagia? Alhamdulillah. Aku bahagia. Sekali lagi, apakah kalian bahagia? Aku. Iya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak juga sayang kalian ya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar atau gimana dulu? Oh udahlah, bayang mana? Udah, baik. Hatur nuhunnya sadayana. Dugi ka 8 seberapa? Soal? Oh ya, silakan tadi udah. Iya, itu kedua doanya udah bakal mapel selanjutnya. Siap.